selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi kimia. Nah, kali ini, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal untuk persiapan asesmen yang pertama untuk kelas 11. Nah, kita langsung masuk aja ke soal yang nomor 1. Di soal ini, ya, kita baca dulu narasinya, bahwa kegunaan dari gas asetilena atau yang kita kenal sebagai C2H2 ya, dapat digunakan untuk mengelas besi dan baja. Pada proses pembakarannya, gas asetilena dapat mengakibatkan terjadinya pelepasan energi panas yang kemudian dapat diserap oleh besi dan baja yang dilakukan pengelasan. Reaksi pembakaran gas asetilena terjadi secara sempurna sehingga diketahui harga entalpi yang didapatkan sebesar min 1300 kJ per mol. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama, yang A, di sini kita diminta untuk menentukan sistem dan lingkungan dalam reaksi pembakaran tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bedanya sistem dan lingkungan itu apa? Sistem itu kan adalah objek yang kita amati, ya kan, sedangkan lingkungan ya yang ada di luar sistem itu sendiri. Nah, di sini ya ada perintah di mana kita diminta untuk menentukan sistem dan lingkungannya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa sistem adalah objek yang akan kita amati. Nah, dari narasi ini siapa objek yang kita amati? Sudah jelas ya bahwa yang diamati di sini adalah gas asetilena, yang mana gas asetelenanya ini berfungsi untuk mengelas besi dan baja. Berarti untuk sistemnya adalah gas asetilena atau C2H2, gas C2H2. Kemudian untuk lingkungannya adalah besi dan baja yang dielas. Seperti itu. Oke, kemudian yang B, pertanyaan B. Tuliskan persamaan termokimia yang ada pada reaksi pembakaran asetilena. Nah, di sini diminta untuk menuliskan reaksi pembakaran, ya. Di mana ya, ketika kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimianya, ya, berarti kita tidak hanya menuliskan reaksi pembakarannya saja, tapi reaksi yang disertai juga dengan yang namanya entalpinya atau perubahan entalpinya. Nah, di sini kan ada reaksi pembakaran nih. Reaksi pembakaran seperti yang kita ketahui, berarti ada gas asetilena yang mana dia akan bereaksi dengan oksigen atau O2. Karena reaksi pembakaran pasti hasilnya adalah CO2 dan H2O. Kecuali di sini ada keterangan reaksinya itu berjalan secara tidak sempurna. Karena tidak ada keterangan seperti itu, maka reaksi pembakaran berjalan secara sempurna. Maka untuk reaksi pembakarannya adalah C2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tapi ya, ini reaksinya belum sempurna. Maksudnya belum sempurna bagaimana? Meskipun kita sudah tuliskan delta H-nya sama dengan min 1300 kJ per mol ya, tapi ini reaksinya belum sempurna. Belum sempurna maksudnya bagaimana ya? Belum seutuhnya betul karena pada reaksi ini belum kita setarakan. Nah, mari kita coba setarakan terlebih dahulu. Gimana sih cara nyetarainnya? Ya, seperti yang kita ketahui di sini ada C. Ya, C-nya di sini jumlahnya 2. Berarti yang di kanan ya ada C juga, berarti jumlahnya harus 2. Maka di sini koefisiennya adalah 2. Nah, kalau sudah C-nya sekarang kita lihat H-nya. H di sini ada 2. Nah, H yang di kanan sudah ada 2, berarti sudah balance ya, sudah sama. Nah, kita sudah lihat C, kita sudah lihat H. Sekarang kita coba lihat oksigennya. Oksigennya ada di kiri, di sini adalah 2 jumlahnya. Ya, O2 berarti jumlahnya 2. Sedangkan yang ada di kanan oksigennya, ya, kita lihat di sini. Oksigen kan jumlahnya di sini 2. Ya, di sini ada 2, tapi kan di sini perlu kita kalikan dengan koefisiennya. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, tidak lupa oksigennya ada di H2O. Di sini jumlahnya ada 1, berarti 4 ditambah 1 adalah 5. Yang di ruas kanan jumlahnya adalah 5, maka yang di ruas kiri jumlahnya juga harus 5. Karena yang di ruas kiri baru ada 2, maka kita buat koefisiennya yaitu 5/2, seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini berarti sudah setara. Berarti C2H2 direaksikan dengan 5/2O2 menjadi 2CO2 plus H2O dengan delta H-nya min 1300 kJ per mol. Nah, ketika diminta menuliskan persamaan termokimia, delta H ini wajib untuk dituliskan. Ketika delta H-nya tidak dituliskan, berarti dia baru menuliskan reaksinya saja, bukan persamaan termokimianya. Nah, untuk yang C, di sini ya pertanyaannya adalah termasuk ke jenis entalpi apa reaksi pembakaran pada gas asetilena. Nah, jawabannya adalah entalpi pembakaran ya, karena sudah jelas karena di sini reaksinya gas asetilennya itu mengalami pembakaran. Berarti entalpinya adalah entalpi pembakaran. Kalau misalkan ditanyakan jenis reaksinya apa? Jenis reaksi maksudnya jenis
reaksi ekso atau endotermnya itu bagaimana? Kalau ada pertanyaan jenis reaksinya masuk ke jenis reaksi ekso atau endo, kita bisa lihat dari ini, dari tanda minusnya pada delta H-nya. Kalau minus kan artinya dia adalah reaksi eksoterm. Ya, dia berarti masuknya ke reaksi eksoterm. Kalau misalkan plus, dia nanti masuknya ke endoterm. Karena di sini adalah reaksi pembakaran. Kalau reaksi pembakaran kan berarti melepaskan kalor, makanya dia masuknya ke reaksi eksoterm. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang D, pertanyaan yang D. Apabila terdapat 13 gram gas asetilena yang dibakar, maka tentukan berapa besar kalori yang akan dilepaskan. Nah, di sini kita ditanyakan berapa besar kalori yang dilepaskan. Nah, karena di sini yang diketahui adalah masanya, ya, di sini yang diketahui adalah 13 gram. Ya, berarti yang diketahui adalah masanya. Karena yang diketahui adalah masanya, maka di sini kita perlu mencari yang namanya molnya terlebih dahulu. Ya, kita perlu cari molnya dulu. Nah, rumusnya mol itu apa? Ya, rumusnya mol kan berarti N sama dengan ya massa atau gram per mr-nya ya. Massa per mr atau gram per mr sama aja. Ya. Nah, coba kita cari molnya terlebih dahulu. Nah, molnya berarti N sama dengan gram per mr atau massa per mr. Nah, mr-nya dapatnya dari mana? Mr-nya kan di sini ada C2H2 ya kan. C2H2 di sini kita udah tahu nih AR-nya C itu 12. Berarti untuk cari mr, berarti caranya nanti kita hitung dulu ya. 12 dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Karena jumlah C-nya ada 2. Kemudian dijumlahkan sama H. H ini ya, AR-nya H itu adalah 1. AR-nya H 1. Dan jumlahnya H itu ada 2. Udah, berarti dikali 2. 12 kali 2 kan 24. Ditambah 2 sama dengan 26. Ini untuk MR-nya. Makanya di sini MR-nya dimasukkan adalah 26. Seperti itu. Berarti 13 bagi 26 ketemunya 0,5 mol ya. Ketemunya 0,5 mol. Nah, ini baru molnya aja nih. Sekarang kita masuk ke perhitungan kalorinya. Kan di sini ditanyakan berapa besar kalori yang dilepaskan. Nah, karena di sini ditanyakan berapa kalori yang dilepaskan ketika 0,5 mol ya, kita masukkan ke rumusnya kan berarti kan delta H sama dengan ya, sini rumusnya adalah delta H sama dengan Q per mol. Nah, delta H-nya kan sudah diketahui ya, min 1300. Berarti sama dengan Q-nya yang akan kita cari ya, besar kalorinya akan kita cari per molnya 0,5. Udah, berarti tinggal kita hitung aja. Q sama dengan min 1300 dikali 0,5. Berarti sama dengan ketemunya adalah min 650 kilojoule ya. Ini ketemunya jawabannya adalah 650 kilojoule. Nah, selain cara ini, kita juga bisa menggunakan cara perbandingan juga bisa. Yang mana di sini kita bandingkan aja. Ketika pakai cara lain ya, ketika di sini ada min 1300, dia punya molnya 1. Berarti ketika kita lambangkan sebagai X juga boleh. Berarti ketika molnya 0,5 itu berapa? Sama aja, nanti ketemunya X-nya sama dengan min 150 kilojoule. Ya, jadi ketemunya sama 650 kilojoule seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, pada rumus ini ya, delta H sama dengan Q per mol ya. Kenapa sih kok rumusnya pakai Q per mol, sedangkan kita kenalnya, ada yang kenalnya dengan rumus delta H sama dengan min Q per mol. Dalam materi termokimia, plus minus itu kan menunjukkan reaksinya itu masuknya ekso atau endo. Jadi, misalkan
pun kita masukkan min di dalam rumus ini, kemudian nanti minusnya hilang, itu tidak akan merubah bahwa yang namanya reaksi pembakaran ini reaksinya adalah eksoterm. Jadi bagaimanapun ya, tanda minusnya harus tetap ikut ya. Tanda minusnya ini harus tetap ikut karena dia menunjukkan bahwa reaksinya adalah eksoterm, bukan endoterm, karena dia reaksinya pembakaran yang mana dia melepaskan kalor seperti itu. Masuk ke soal yang nomor 2, berdasarkan persamaan termokimia di bawah ini, perkirakan termasuk jenis reaksi ekso atau reaksi endoterm. Kemudian tentukan termasuk jenis entalpi apa. Nah, kita masuk ke yang A terlebih dahulu. Nah, kalau kita masuk ke yang A di sini ya, ada SO3 direaksikan sama H2O, hasilnya adalah H2SO4. Nah, perlu teman-teman ingat ketika ada lebih dari satu senyawa di reaktannya, ya ini kan reaktan ya, ada lebih dari satu senyawa di reaktannya dan menghasilkan satu senyawa saja pada produknya seperti ini ya, berarti dia masuknya ke entalpi pembentukan atau reaksi pembentukan ya, karena dia reaksi pembentukan berarti entalpinya atau perubahan entalpinya adalah perubahan entalpi pembentukan seperti itu. Nah, ketika dia masuknya ke reaksi pembentukan, kemudian masuknya ke entalpi pembentukan, maka untuk delta H-nya itu adalah minus. Apa minus? Karena dia melepaskan kalor, atau dapat kita simpulkan bahwa dia termasuk ke dalam reaksi eksoterm ya, entalpinya entalpi pembentukan, kemudian reaksinya adalah eksoterm. Nah, kita masuk yang B. Kalau yang B di sini ada NaOH direaksikan dengan HCl, hasilnya adalah NaCl dan H2O. Nah, kalau untuk yang B ini, ya perlu teman-teman ketahui di sini ada NaOH dan ada HCl. Yang mana NaOH, ya NaOH itu sifatnya adalah basa, sedangkan HCl itu sifatnya adalah asam. Nah, yang terbentuk di sini adalah garam. Kemudian ada H2O yaitu air. Nah, kalau seperti ini masuknya ke dalam entalpi apa? Kalau kayak gini masuknya ke dalam entalpi netralisasi, karena reaksinya merupakan reaksi netralisasi ya kalau kita lihat dari reaksinya. Nah, kenapa sih kok kita bisa menyimpulkan bahwa ini masuknya ke dalam entalpi netralisasi? Karena NaOH itu berasal dari Na+ ya. Kalau misalkan mau kita jabarkan, dia itu ada Na+ dan ada OH-. Kalau di HCl itu dia di sini ada H+ dan ada Cl-. Yang mana ketika dia punya OH kayak gini, itu sifatnya adalah basa. Kalau punya H+, berarti dia adalah asam. Ada basa sama asam direaksikan, hasilnya itu selalu garam seperti ini. Nah, ini berarti masuknya ke entalpi netralisasi. Kalau untuk delta H-nya bagaimana? Untuk delta H-nya ya, untuk delta H-nya berarti ya nanti untuk delta H-nya dia masuknya ke dalam reaksi apa? Di sini dilihat minus, berarti kalau minus dia masuknya ke eksoterm ya, entalpi reaksi eksoterm. Nah, yang C ada reaksi C2H2 ya, ada C2H2 direaksikan dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Dilihat polanya ya, di mana di sini ada C2H2 dia bereaksi dengan oksigen atau O2, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Yang mana ini sama kayak yang tadi nomor 1, ketika hasilnya CO2 dan H2O ya, ada satu zat ya, ada senyawa karbon direaksikan dengan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O, berarti dia masuknya ke dalam entalpi pembakaran atau dia masuknya ke dalam reaksi pembakaran. Kalau ditanyain eksoendonya ya, reaksi eksoendonya berarti dia masuknya ke eksoterm. Kenapa eksoterm? Karena delta H-nya adalah negatif seperti itu. Nah, kemudian untuk yang D, sendiri di sini ada CaO ya, fasenya adalah solid, dia kemudian terurai ya menjadi CaO dan CO2. Nah, karena ini masuknya ke dalam reaksi penguraian ya, ada satu zat ya, di sini dia ada satu zat, kemudian dia hasil reaksinya atau produknya itu lebih dari satu senyawa, di sini ada CaO dan CO2. Nah, kalau polanya seperti ini berarti dia masuknya ya ke dalam entalpi penguraian, dan delta H-nya bisa kita lihat ya, karena di sini adalah plus, berarti dia masuknya ke entalpi penguraian dan reaksi endoterm. Nah, selain itu ya, untuk yang penguraian itu kan berarti kan seperti reaksi pembentukan tapi dibalik, makanya dia di sini adalah plus entalpinya, bukan min. Seperti yang tadi yang A, kalau yang A kan dia pembentukan makanya dia min. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk menentukan delta H untuk reaksi di bawah ini ya. Jika kita ketahui persamaan yang ada di sini. Nah, kalau ada soal dengan jenis seperti ini, kita fokuskan ya, fokus kita itu adalah pada hasil reaksi yang diminta
Ya, di sini kan kita disuruh menentukan delta H dari reaksi ini kan. Nah, fokus kita adalah ke dalam reaksi ini. BRF direaksikan BRF2, hasilnya adalah BRF3. Nah, fokusnya kita itu ke sini. Nah, baru setelah itu kita lihat di tahapan reaksinya. Pada hasil reaksi yang diminta, ya, kita lihat masing-masing senyawanya. Nah, di sini di ruas kiri ada BRF. Nah, sekarang kita coba cari di dalam tahapan reaksinya. Ya, BRF itu ada di tahapan berapa? Di sini kan ada 2 tahap ya. Nah, ada tahap 1 dan tahap kedua. Nah, ternyata BRF itu letaknya ada di tahap yang pertama. Nah, di tahap pertama ini kan berarti BRF-nya. Nah, setelah kita udah cari BRF-nya itu ada di mana, ya, kita lihat posisinya. Bisa dilihat di hasil reaksi yang diminta, BRF-nya itu mintanya ada di ruas kiri atau letaknya ada di reaktan. Sedangkan yang ada di dalam tahap 1 ini, BRF-nya dia ada di ruas kanan atau ada di hasil atau ada di produk. Ya, karena ada di produk ya, karena mintanya di dalam hasil reaksi akhir ini ya, mintanya ada di ruas kiri, ada di reaktan, maka pada tahapan reaksi nomor 1 ini BRF-nya harus kita buat supaya dia ada di sebelah kiri. Supaya dia ada di sebelah kiri, maka bagaimana caranya? Berarti reaksinya perlu dibalik ya. Berarti nanti untuk yang nomor 1 ini adalah dibalik ya. Ya, berarti di tahapan yang nomor 1 ini reaksinya harus dibalik. Nah, kemudian setelah sudah dibalik ya, silahkan teman-teman perhatikan untuk koefisiennya. Di sini ya, untuk menghitung reaksinya, BRF yang diminta koefisiennya itu di sini 1. Ya, di sini koefisiennya itu mintanya 1. Sedangkan di tahapan ini ya, BRF-nya di sini koefisiennya 2, karena di sini mintanya 1, tapi di tahapan 1 koefisiennya 2, maka kita buat supaya dia koefisiennya juga 1. Supaya koefisiennya 1 berarti bagaimana caranya? Berarti kan harus kita hilangkan kan 2-nya, biar 2-nya bisa dicoret, berarti bagaimana? Berarti harus dibagi 2, atau dibagi setengah. Oke, jadi di tahapan nomor 1, selain reaksinya itu dibalik, dia juga dibagi 2. Nah, kita tuliskan dulu aja. Gini ya, berarti kita tuliskan BRF ya, yang awalnya tadi di sebelah kanan ya, dia dibalik jadi di sebelah kiri. Jadi BRF menjadi, karena tadi dibagi 2 ya, kan koefisiennya BRF tadi udah hilang ya, yang awalnya 2 jadi 1, kemudian menjadi BR2-nya yang awalnya koefisiennya 1 berarti jadi setengah BR2. Kemudian F2 yang awalnya di sini adalah 1, karena dibagi 2 berarti dia jadi setengah F2. Nah, ketika reaksinya ini dibagi 2, tidak boleh lupa delta H-nya juga harus mengikuti. Selain dibagi 2, dia dibalik juga reaksinya. Ketika reaksinya dibalik, maka bagaimana dengan tandanya? Delta H-nya yang awalnya min, dia akan jadi plus. Ya, yang awalnya min dia jadi plus, selain dibalik tandanya yang awalnya min jadi plus, nanti dibagi 2 berarti 188 dibagi 2 ketemunya adalah plus 94 kilojoule seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi yang BRF ya itu udah. Nah, sekarang kita masuk ke senyawa berikutnya, ada F2. Nah, di sini ada F2, tapi teman-teman lihat untuk F2 sendiri ya, itu ada di tahapan 1, ada juga di tahapan 2. Nah, kalau misalkan kita mau buat F2-nya itu ada di sebelah kiri semua, ya, tadi kan di tahapan pertama BRF-nya udah kita balik, yang mana F2-nya yang awalnya di kiri, dia udah jadi di kanan nih kayak gini. Jadi sekarang kita jangan lihat F2-nya, F2 kita lihat terakhir aja. Kenapa? Karena ada di tahapan pertama, juga ada di tahapan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke senyawa berikutnya, yaitu ada BRF3. Kita masuk ke senyawa berikutnya, ada di BRF3. BRF3 ada di tahapan berapa? Oh, ternyata BRF3 ada di tahapan nomor 2, ini di sini nih. Ya, BRF3 ada di sini, ada BR2 direaksikan 3F2 menjadi 2 BRF3. Nah, letaknya dilihat BRF3 ya, untuk hasilnya mintanya itu ada di produk, ada di sebelah kanan. Nah, di tahapan 2 udah sesuai ya, karena letaknya sudah ada di kanan juga. Letaknya sudah ada di kanan ya, sesuai sama yang diminta. Tapi kita lihat koefisiennya, yang diminta koefisiennya adalah 1, sedangkan di tahapan reaksi koefisiennya adalah 2. Kalau koefisiennya 2, maka harus bagaimana? Ketika di sini koefisiennya 2, ya. Ketika di sini koefisiennya 2, maka harus bagaimana? Koefisiennya untuk kita hilangkan berarti harus dibagi 2, ya. Harus dibagi 2. Kok kayak gini nulisnya?
Berarti harus dibagi dua ya. Tapi kasusnya ini dia berbeda, nggak kayak yang di tahapan nomor 1. Kalau di tahapan nomor 1 itu kan selain dibagi dua, dia reaksinya dibalik juga ya. Kalau yang di tahapan nomor 2 dia nggak perlu dibalik karena BRF3-nya letaknya udah sama-sama di produk atau udah sama-sama di sebelah kanan seperti itu. Jadi cukup dibagi dua aja. Jadi nanti reaksinya bagaimana? Reaksinya nanti jadinya adalah setengah BR2 ya, di sini jadi setengah BR2 direaksikan dengan 3/2 F2 menjadi 2 BRF3. Duanya hilang ya karena tadi sudah dibagi dua, jadi BRF3 ini ya reaksinya jadi setengah BR2 menjadi plus 3/2 F2 menjadi BRF3. Nah, untuk delta-nya bagaimana? Nah, delta-nya karena tadi dibagi dua, berarti delta-nya juga harus ikut dibagi dua. Yang awalnya min 768 dibagi dua jadi min 384 kJ seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya ya. Untuk langkah berikutnya, karena di sini mintanya ada reaksi BRF menjadi F2, kemudian menjadi BRF3, maka tahapan berikutnya adalah kita eliminasi ini, kita coret-coret senyawa yang tidak kita butuhkan, kelebihan senyawa yang kita hilangkan, gitu ya. Nah, di sini ada BRF nih, ya BRF di tahapan yang pertama. Di sini ada BRF-nya kan kepake ya. Di sini BRF-nya kepake. Selain kepake, di seberangnya di tahapan yang kedua, di seberangnya itu juga nggak punya BRF, jadi nggak bisa dicoret, gitu ya. Sedangkan untuk BR2 ya, berikutnya di sini ada setengah BR2. Di sini ada setengah BR2, yang di bawahnya, yang berseberangan, di sini ada setengah BR2, ya kan? Nah, karena dia berseberangan, berarti bisa dicoret. Setengah BR2 dicoret, sama setengah BR2 dicoret, berarti habis ya. Nah, sekarang lanjut ke F2. Nah, di sini ada F2 kan? Di sini ada F2, berseberangannya ada F2 juga, ya kan? Berarti bisa kita coret juga dong, setengah F2 ya. Kita coret sama 3/2 F2. Tapi yang 3/2 F2 dia nggak habis, tapi masih ada satu. Loh, kok bisa masih ada satu nih? Ini ya, berarti ya, kan ada setengah nih. Setengah, ya. Sebelahnya ada 3/2, berarti kan 3/2 gini kan, 3/2 dikurangi setengah gitu kan. Kan berarti setengahnya bakalan habis dong. Kenapa habis? Tinggal 3 dikurangi 1 kan berarti 2. 2/2 sama dengan 1. Berarti nanti di sini masih ada sisa 1 F2 gitu ya. Nah, berarti setelah itu langsung kita tuliskan aja. Hasilnya ya kita jumlahkan, berarti BRF-nya turun, F2 tadi yang sisa juga turun, ini ya, F2-nya juga sisa turun, kemudian BRF3-nya turun, gitu ya, BRF3-nya turun ke sini. Nah, untuk delta-nya bagaimana? Ini kan nanti dijumlahkan, ya, berarti ini delta-nya, yaudah tinggal plus 94, di plus min 384, ketemunya min 290 kJ, seperti itu. Berikutnya adalah pada soal nomor 4, di mana disajikan suatu diagram siklus pembuatan gas SO3. Karena di sini ada pembuatan gas SO3, berarti kalau mau kita tambahkan di diagramnya, berarti di sini ada arah tanda panahnya. Yang mana ya di tahapan yang pertama ada 2S direaksikan dengan 3O2, dia langsung membentuk 2SO3. Nah, pembentukan ini memiliki perubahan entalpi ya, yaitu min 790. Nah, di sisi lain ya, untuk membentuk SO3 ada yang memerlukan dua tahapan, yang mana dari 2S direaksikan dengan 3O2 membentuk 2SO2 dan O2. Baru dari 2SO2 dan O2 dia bisa membentuk 2SO3. Nah, kalau yang tadi di atas ini dia hanya ada satu tahapan, sedangkan kalau yang di bawah dia perlu membentuk 2SO2 dulu dan O2 baru pada akhirnya bisa membentuk 2SO3. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika mereaksikan suatu zat ya, kemudian dia membentuk zat baru, berapapun itu tahapannya, ketika produknya itu sama, maka delta-nya juga harus sama. Nah, kalau di sini dia hanya ada satu tahapan, dia punya delta min 790. Nah, yang di bawah dia punya dua tahapan. Ketika dia punya dua tahapan, berarti bagaimana? Ketika dia punya dua tahapan, ketika dijumlahkan delta-nya harus sama dengan yang satu tahapan ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa delta H1 yaitu min 790 itu harus sama dengan delta H2 yang ditambah dengan delta H3, atau bisa kita tuliskan bahwa delta H1 ini adalah min 790 sama dengan delta H2 nya adalah min 5
93 ya, ditambah sama delta H3-nya dimisalkan sebagai X, berarti nilainya X itu berapa? X sama dengan, itu tinggal kita pindah ruas aja, min 790 ya, berarti tinggal dipindah ruas, yang awalnya min jadi plus, berarti plus 593. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah min 197 kilojoule, seperti itu ya. Jadi konsepnya adalah gimana caranya di delta H2 ini ketika ditambah dengan delta H3 hasilnya harus min 709. Di nomor 5, di sini kita disajikan sebuah data energi ikatan ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung besarnya delta H untuk reaksi berikut ini. Nah, kita diminta untuk menghitung reaksi dari C2H4 yang direaksikan dengan HBr yang mana dia menghasilkan C2H5Br. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung delta H-nya berdasarkan data energi ikatan. Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Kalau yang diketahui energi ikatan, berarti masing-masing ikatan yang ada di senyawa C2H4 kemudian senyawa HBr, mereka akan saling putus atau terjadi yang namanya pemutusan, atau yang akan kita kenal sebagai energi ikatan pemutusan. Nah, energi ikatan pemutusan ini akan terbentuk suatu energi baru di sini, yaitu energi pembentukan atau energi ikatan pembentukan. Nah, masing-masing produk dan juga reaktan itu punya energi. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Untuk menghitungnya itu kan berarti nanti delta H dihitung menggunakan energi ikatan pada reaktan dikurangi dengan energi ikatan pada produk, atau energi ikatan pemutusan dikurangi dengan energi ikatan pembentukan ya. Nah, caranya untuk mengerjakannya ya, karena di sini yang diketahui adalah energi ikatannya, berarti kita perlu pecah dulu nih. Kira-kira pada C2H4 itu ada ikatannya siapa aja, HBr ada ikatannya siapa aja, C2H5Br ada ikatannya siapa aja. Nah, kita buat dulu. Caranya adalah C dengan C. Hanya ada 4, berarti kan otomatis di sini ada H, yang di sini juga ada H, di sini ada H, di sini ada H. Nah, kemudian mungkin akan ada pertanyaan, kemudian antara C dengan C ikatannya bagaimana? Nah, dulu kita pernah belajar senyawa hidrokarbon gitu ya. Berarti di sini untuk ikatan antara C dengan C itu perlu rangkap 2. Loh, kenapa harus rangkap 2? Kenapa bukan ikatan tunggal ataupun rangkap 3? Perlu diingat bahwa C itu elektron valensinya adalah 4, atau kita kenalnya tangannya itu ada 4, maksimalnya itu ada 4, ya kan? Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Maka dari itu di sini untuk C ikatannya supaya pas 4 itu adalah rangkap 2. Kemudian direaksikan dengan HBr, berarti sini ya, direaksikan dengan HBr, berarti ikatannya bentuknya seperti ini, HBr gini ya. Hasil reaksinya adalah C2H5Br. Berarti C-nya ada 2, ini ya, C-nya ada 2. Kemudian H-nya ada 5, ya, H-nya ada 5. Berarti H-nya di sini, ya, masing-masing dibagi. Berarti di sini ada H juga. Di sini juga ada H juga. Nah, udah ada 3 nih, berarti di sini otomatis ada H juga. Yang di sini ada H juga. Berarti sisanya di sini adalah Br. Nah, untuk ikatan antara C dengan C berarti adalah ikatan tunggal, karena C-nya kan masing-masing harus ada 4 tangan gitu. Nah, ini untuk bentuk ikatannya. Apakah Br harus selalu di sebelah sini? Enggak. Br boleh diletakkan di sebelah sini juga boleh, Br boleh diletakkan sebelah sini, boleh, terserah. Yang penting ikatannya jumlahannya harus sesuai, Br-nya juga harus sesuai, gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke perhitungan delta H-nya. Nah, perhitungan delta H-nya, rumusnya kan delta H sama dengan energi ikatan, ya, atau EI kita singkat, energi ikatan pada reaktan berarti sebelah sini, ya, sebelah sini. Ya, reaktan dikurangi dengan EI yang ada di produknya, ada di sebelah sini. Nah, di EI reaktan ada siapa aja? Oke, dilihat ya. Untuk delta H EI reaktan, di sini ada C rangkap 2. C rangkap 2 jumlahnya ada 1, makanya 1 dikali C rangkap 2. Ya, C rangkap 2C. Nah, kemudian ada C sama H, ikatan C sama H. Ikatan C sama H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 4 dikali ikatan C dengan H. Nah, di reaktan selain ada C2H4 ini kan juga ada HBr. Maka ya harus dijumlahkan juga sama HBr-nya. Ikatan H dengan Br berarti ada 1, berarti 1 kali ikatan H dengan Br. Nah, ini untuk reaktannya sudah semua. Berarti sekarang kita masuk ke energi ikatan produk.
ya. Atau energi ikatan pembentukannya. Energi ikatan pembentukannya ada siapa aja? Di sini ada C dengan C. C dengan C dia tunggal ikatannya ya, beda loh ya. Kalau yang di reaktor tadi di sini adalah ikatan rangkap 2, ini rangkap 2. Kalau yang di produk di sini dia jadi tunggal. Ya berarti yang dimasukkan nanti beda. Ini ada C rangkap 2, di sini ada C yang tunggal. Gini ya. Ada satu ikatan aja, kemudian ada ikatan C dengan H. Ikatan C dengan H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 5 kali ikatan C dengan H. Kemudian ikatan C dengan BR-nya jangan lupa, ada berapa ikatan? 1, berarti nanti 1 dikali ikatan C dengan BR. Tinggal kita masukkan aja angka-angka dari energi ikatan masing-masing dari ikatan tersebut. Nah, kita masukkan. Berarti di sini C sama C ya, C rangkap 2, di sini 612 dimasukkan 612, kemudian ditambah sama CH-nya. CH mana? Iya, CH. CH-nya 414. Jumlahnya ada 4, berarti harus dikali 4. 4 kali 4, 4 ditambah sama CH-nya. CH-nya di sini mana? CH-nya di sini ada, aku CH sih, HBR ya. Di sini ada HBR. HBR-nya nilainya berapa? 366, seperti itu. Nah, berikutnya dikurangi sama EI produknya. EI produknya atau energi ikatan produknya C sama C. C sama C, ingat ya. Beda ya, kalau yang tadi rangkap 2, kalau yang ini tunggal berarti dimasukin 347 ditambah 5 dikali CH. CH-nya di sini 414, berarti 5 kali 414 ditambah 1 yang ikatan C dengan BR. C dengan BR 276. Seperti itu, tinggal dimasukkan. Baru nanti kita hitung. Ya, kita hitung. Yang 612 ditambah sama 4 kali 414 1656 ditambah 366. Kemudian jangan lupa ini dihitung juga 5 kali 414 ketemunya 2070. Dan tinggal dihitung 2634 dikurangi 2693 sama dengan min 59 kJ per mol, seperti itu. Berikutnya di nomor 6 ya, berbeda dengan di nomor 5. Kalau di nomor 5 yang diketahui adalah energi ikatannya, kalau di yang nomor 6 ini yang diketahui adalah delta HF atau entalpi pembentukannya ya. Entalpi pembentukannya yang diketahui dan kita diminta untuk menentukan nilai delta H reaksi pembakaran pada gas CH4. Nah, karena yang di sini ada keterangan reaksi pembakaran dan belum dituliskan di soal untuk reaksinya itu bagaimana, untuk menentukan deltanya, maka kita perlu menuliskan persamaan reaksinya dulu. Nah, persamaan reaksinya bagaimana sih cara membuatnya? Karena di sini reaksi pembakaran seperti yang kita ketahui, kalau reaksi pembakaran berarti dia akan bereaksi dengan oksigen atau O2. Berarti nanti reaksinya adalah CH4 direaksikan dengan oksigen, ya, hasilnya adalah CO2 dan H2O seperti ini. Nah, kalau udah dibuat reaksinya kayak gini, kita perlu ngecek udah setara atau belum. Ya, kayak biasa kita cek dulu. C yang di kiri ada berapa? C yang di kiri ada 1, ada 1. C yang di kanan juga ada 1, berarti udah sama ya. Sedangkan H yang di kiri ada 4, H yang di kanan ada 2, berarti koefisiennya yang di kanan perlu kita berikan atau kita tambahkan. Berarti di sini koefisiennya adalah 2. Ya, H yang di kiri tadi ada 4, H yang di kanan sudah ada 2, terus ditambah dengan koefisiennya 2, berarti 2 kali 2, 4 ya, sudah setara. Sekarang kita masuk ke oksigennya. Oksigennya di kiri itu ada 2, sedangkan yang di kanan di sini 2, yang di sini 1, tapi dikali sama koefisiennya 2, berarti kan 2 ditambah 2 berarti 4. Masuk ke yang di sebelah kiri, karena yang di kanan ada 4, berarti otomatis yang di kiri juga harus ada 4. Berarti kita buat koefisiennya di sini adalah 2, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berarti bagaimana cara menentukan delta-nya? Berbeda dengan energi ikatan. Kalau energi ikatan itu kan yang ada di ruas kiri dikurangi dengan yang ada di ruas kanan. Nah, kalau yang diketahui adalah delta HF, ya, itu berbeda cara mengerjakannya. Ya, delta H-nya adalah delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Atau kanan kurangi kiri. Beda dengan ketika yang diketahui adalah energi ikatan. Kalau yang diketahui adalah energi ikatan, berarti kiri dikurangi kanan, seperti itu. Oke, yuk lanjut. Kita masukkan untuk delta H-nya, delta H produknya. Produk kan berarti ada CO2 nih ya, CO2 berapa? Min 393,5. B ditambah dengan H2O. H2O berapa? Oh, min 241,8 dimasukkan. Tapi jangan lupa H2O-nya jumlahnya berapa? H2O-nya jumlahnya ada 2, koefisiennya 2. Ya udah, berarti min 241,8 dikali dengan 2. Seperti itu. Nah, dikurangi ya. Ini kan tadi produknya udah masuk semua nih, CO2 sama H2O, berarti dikurangi sama yang ada di ruas sebelah kiri atau dikurangi dengan reaktannya. Nah, reaktannya ada CH4. CH4-nya berapa? Min 74,87. Ini
ya tinggal dimasukin. Sedangkan oksigen bagaimana? Oksigen itu delta HF-nya 0, makanya dia di sini di data oksigen tidak diketahui ya, dan dalam perhitungan di sini dituliskan 0 karena oksigen delta HF-nya adalah 0 seperti itu. Nah, tinggal kita hitung aja ya. Ketemunya adalah min 802,23 kJ per mol. Karena di sini ya min 393,5 ditambah ini 2 dikali min 241,8 ya. Kemudian nanti dikurangi dengan delta HF-nya tadi min 74,87, ketemunya min 802,23 kJ per mol seperti itu. Masuk ke nomor 7, di sini ada pertanyaan. Sebanyak 5,8 gram butana atau C4H10 mm58 dia dibakar dalam kalorimeter bom dengan oksigen api terjadi dengan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Jika kapasitas panas kalorimeter ya di sini adalah 18 kilokalori per derajat Celcius, tentukan entalpi pembakarannya. Nah, di sini kita satuannya adalah kilokalori per mol. Nah, rumusnya karena di sini yang ditanyakan adalah entalpi ya, perubahan entalpi, tentukan entalpi pembakarannya atau delta H, berarti kan rumusnya adalah delta H sama dengan min Q per mol. Kenapa sih kok di sini ada minnya? Karena balik lagi ini merupakan reaksi pembakaran. Kalau pembakaran kan dia mengupas kalor, berarti otomatis delta-nya akan min A. Karena di sini reaksinya adalah exotherm gitu. Nah, berikutnya di sini ya yang akan kita cari adalah Q. Seperti yang kita ketahui, Q itu kan jenisnya ada dua, ada Q kalorimeter dan ada Q sistem atau Q larutan. Ya kan, Q itu kan ada dua nih. Ada Q sistem atau biasa kita kenal juga sebagai Q larutan ya. Dan Q satunya adalah Q kalorimeter. Ya, kita kenal dua, ada Q sistem dan ada Q kalorimeter. Nah, kalau di soal ini ya, jenisnya dari Q sistemnya itu kita anggap 0. Kenapa kita anggap 0? Ya, Q sistem itu kan kita biasanya sebutnya juga sebagai Q larutan, yang mana rumusnya adalah MC delta T. C-nya adalah C kecil. C kecil itu merupakan kapasitas panas kalor dari larutannya. Sedangkan di sini yang diketahui adalah C besar atau kapasitas kalorimeter. Ya, di situ ada 18 kilokalori. Nah, C kecilnya itu tidak diketahui. Selain itu, Q sistem itu kan biasanya larutan ya. Reaksinya di sini adalah reaksi pembakaran, bukan larutan. Jadi kita bisa mengukurnya adalah Q kalorimeternya. Nah, cara hitungnya bagaimana? Oke, pertama kita harus cari molnya dulu. Ya, dengan rumus M per MR ya. Kita cari molnya dulu pakai rumus M per MR atau GR per MR sama massa per MR. Berarti 5,8 ya dibagi dengan 58. 5,8 adalah masanya dibagi dengan MM-nya 58 sama dengan 0,1 mol ya, dibagi ketemu 0,1 mol. Nah, setelah itu baru kita cari Q kalorimeternya. Nah, kita mau cari Q kalorimeternya, caranya gimana? Rumusnya apa? Kalau yang diketahui di sini adalah C besar, berarti nanti rumusnya adalah C besar dikali dengan delta T. Nah, delta T-nya berapa? Dilihat yuk. Di sini suhu awalnya atau T1-nya 25, T2-nya adalah 29. Ya udah, berarti selisihnya berapa? 29 dikurangi 25 adalah 4. Ya udah, berarti tinggal dimasukin. 18 dikali 4, 18 adalah kapasitas panas kalorimeternya, 18 dikali 4 ketemunya 72 kilokalori. Baru kita masuk ke rumus ini tadi. Ya, baru kita masuk ke rumus delta H ini. Nah, ketemunya ya delta H sama dengan Q per mol ya, berarti 72 per 0,1. Nah, berarti ketemunya min 720 kilokalori per mol. Nah, kok bisa tiba-tiba di sini ada min ya? Balik lagi karena di sini ada reaksi pembakaran, berarti reaksinya adalah exotherm. Exotherm ya. Masuk ke soal terakhir yaitu soal nomor 8. Apabila 250 ml larutan KOH sebanyak 0,m ya, konsentrasinya sebesar 0,m direaksikan dengan 250 ml larutan HCl konsentrasinya 0,m. Ternyata suhu naik dari 27 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius dan kalori jenis larutannya 4,2 Joule per
gram derajat Celcius, tentukan besarnya delta reaksi netralisasi tersebut dengan satuan kilojoule per mol. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti caranya bagaimana? Ini sedikit berbeda dengan yang nomor 7. Kalau yang nomor 7, ya, kita menghitung menggunakan kikalorimeternya, karena C besarnya diketahui. Kalau di nomor 8, justru kita menghitung menggunakan ki sistemnya. Ya, kebalikannya. Kalau yang tadi ki sistemnya yang dianggap 0, kalau sekarang berarti adalah ki kalorimeternya yang dianggap 0. Dan kita akan menghitung ki dari larutannya atau ki sistemnya. Jadi ya, kita akan menghitung ki sistemnya, karena di sini yang diketahui adalah kalor jenis larutannya, gitu. Nah, berarti langsung aja pakai rumusnya ki larutan sama dengan MC delta T. Nah, M-nya, ya, M itu kan massa kan ya. Nah, masanya caranya bagaimana? Masanya berarti adalah, masanya didapatkan dari KOH yang dijumlahkan dengan HCl. Nah, KOH-nya itu berapa? KOH-nya itu kan di sini ada 250 mili dan HCl-nya di sini juga ada 250 mili. Nah, seperti yang kita ketahui, rho air, KOH sama HCl kan dilarutkan di dalam air. Rho air itu sama dengan 1. Rho air itu sama dengan 1. Ya, karena rho air itu 1, berarti kan 1 dikali 250. Ya, kemudian 1 dikali sama 250 juga. Ya, untuk mencari massa itu kan berarti rho air M itu kan sama dengan rho air dikali sama volume, ya kan? Karena kan di sini satuannya gram per mili. Berarti nanti kita cari cari massanya dengan cara tinggal dikalikan aja. Ya, tinggal dikalikan massa dikali volume. Nah, massanya nanti kan di sini kan rho airnya 1, volumenya ada 250, tinggal 250 dikali 1. Udah ketemu deh. Berarti masing-masing di sini nanti 250 tetap ditambah 250. Jadi sama dengan 500 gram. Berarti nanti tinggal dimasukin M-nya adalah 500. Nah, jadi M-nya 500 dikali C-nya kan tadi udah diketahui ya. C-nya 4,2. Berarti 500 dikali 4,2. Delta T-nya 8, dapat dari mana? Ini ya, 27 sama 35. 35 dikurangi 27 itu 8. Makanya delta T-nya sama dengan 8. Gitu. Kita tinggal hitung aja, ketemunya 16.800 Joule. Ya, karena satuannya di sini masih Joule, mintanya tadi kan kalau Joule ya udah tinggal kita ubah aja. Berarti dibagi 1000, 16,8 kilojoule. Nah, setelah itu kalau ki larutannya udah dapat, berarti kan kita bisa hitung ini ya, delta H-nya. Nah, rumusnya delta H kan sama dengan ki per mol. Nah, pertanyaannya, apakah molnya di sini sudah diketahui? Molnya kan belum diketahui. Ya, meskipun di sini kita bisa hitung, ya, tapi tetap harus melalui satu tahapan lagi. Apa itu tahapannya? Yaitu direaksikan. Nah, di sini kita punya KOH kan? KOH dia direaksikan bersama dengan siapa? HCl. Ya, dia direaksikan sama HCl. Hasilnya kan berarti KCl dan H2O. Yang masih bingung kenapa reaksinya bisa hasilnya KCl ya. Ini kan KOH nih. KOH dia komponennya ada K+, sama ada OH-. Kalau HCl ada H+, sama ada Cl-. Yang plus akan deket yang min, akan deket yang plus. Makanya dia bentuknya KCl sama H2O kayak gitu. Nah, baru setelah itu kita buat MRS-nya. Gimana caranya buat MRS? Ya, MRS. Nah, yang dibuat MRS atau yang dimasukkan ke MRS itu apa? Yang dimasukkan itu adalah molnya. Nah, apakah kita sudah dapat molnya? Belum. Caranya gimana? Cara ngitung mol itu tinggal dikali aja. Ya, berarti N-nya KOH. Ya, cara nyari mol itu sama dengan M kali P. M-nya berapa? KOH. KOH itu 0,4. Volumenya 250. Dikali berapa? 0,4 dikali 250 itu ketemunya berarti 100. Ya, ketemunya itu 100 apa? Karena di sini satuannya 250 itu masih mili, berarti kita rubah dulu kalau mau jadiin mol.
Terus dijadiin liter dulu karena kita masih pakainya 250. Berarti di sini satuannya adalah milimol kayak gitu. Sedangkan kalau yang di HCl gimana? N-nya HCl ya sama. Jadi sama dengan M kali V juga kan, berarti 0,4 dikali 250. Sama ketemunya, berarti 100 milimol. Gini, jadi 100 milimol. Nah, baru dimasukin ke mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya KOH-nya tadi kan 100 nih, udah dimasukin. HCl-nya berapa? 100, udah dimasukin 100. KCl-nya berapa? HCl-nya belum terbentuk karena masih mula-mula, H2O-nya juga belum terbentuk. Yang bereaksi berapa? Nah, yang bereaksi kan diambil yang terkecil karena di sini angkanya sama-sama 100, ya udah berarti yang bereaksi sama 100. Kayak gini. Jadi HCl-nya juga 100, H2O-nya juga 100 gitu. Yang masuk sisanya berarti KOH-nya habis, HCl-nya juga habis, KCl-nya masih ada 100, H2O-nya masih ada 100. Yang kita ambil KCl-nya nih, KCl-nya kan 100. Ya, ingat satuannya di sini masih milimol ya, karena masih milimol kita rubah dulu, berarti dibagi 1000 biar satuannya mol, jadi 0,1 mol kayak gitu. Baru masuk ke persamaan ini tadi, berarti Q-nya 16,8 dibagi sama 0,1. Jadi ketemunya berapa? Jadi ketemunya 168 kilojoule per mol. Seperti itu. Ini jawabannya. Nah, jangan lupa, karena ini reaksinya adalah reaksi netralisasi ya. Kalau reaksi netralisasi itu bagaimana? Reaksi netralisasi itu reaksinya eksoterm, maka di sini nanti jangan lupa ada minusnya. Ya, berarti kan di sini juga kalau mau dari awal mau ditulis delta H min Q per mol juga boleh. Ya, yang jelas hasil akhirnya harus ada minusnya ini. Kenapa harus ada minusnya? Karena tadi apa? Eksoterm. Seperti itu. Oke, berakhirnya pembahasan di nomor 8 ini, berarti berakhirnya pula pembahasan kita untuk latihan soal untuk persiapan asesmen kimia kelas 11. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau dirasa oleh teman-teman video ini bermanfaat, ya silahkan boleh komen, like, serta share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.